Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sindikat penyelundup kendaraan ilegal ke Timor Leste digerebek polisi di Pati. 8 anggota sindikat ditangkap. Hilang 2 hari perempuan lanjut usia ditemukan tewas di sudetan Sungai Bengawan Solo di Sragen. Kebakaran hebat menghanguskan 2 rumah di Sragen hingga rata dengan tanah. Api bersumber dari tungku kayu bakar yang ditinggal pemilik rumah dalam kondisi menyala. Dua rumah di desa Bendungan, Sragen ludes rata dengan tanah. Api diduga bersumber dari tungku kayu bakar yang ditinggal pemilik rumah. Kebakaran hebat menghanguskan 2 rumah di desa Bendungan, Kecamatan Ngerampal, Sragen, Kamis pagi. Dari video amatir, kepulan asap disertai kobaran api meluluhlantahkan bangunan rumah. Dalam sekejap, api cepat merembet karena bahan bangunan terbuat dari kayu. Warga tidak bisa berbuat banyak sehingga dalam waktu singkat 2 rumah ludes bahkan rata dengan tanah. Petugas pemadam dibantu warga berupaya memadamkan api. Sejumlah harta benda korban dievakuasi ke tempat lebih aman. Rumah ini merupakan milik warga bernama Giono. Anak-anak korban tak kuasa menahan tangis melihat rumah orang tua mereka sudah ambruk rata dengan tanah. Dari penyelidikan awal, kebakaran bersumber dari tungku kayu bakar yang ditinggal dalam kondisi menyala oleh pemilik rumah. Ibu pemilik rumah yang sudah sepuh dan sedang sakit langsung dievakuasi, sehingga kebakaran tidak sampai jatuh korban jiwa. Dari warga sekitar, jadi menerangkan bahwa itu memang dari sebelah depan, sebelah kanan, itu memang baru memasak tapi pakai tungku. Jadi tungkunya itu pakai kayu, ya karena mungkin ditinggal, karena di rumah itu masih ada satu orang tua yang sepuh dan itu tidak bisa berjalan. Saat ini sudah diamankan sama warga di rumah belakangnya. Jadi saat ini alhamdulillah juga aman, tidak ada korban. Jadi informasi awal itu dari tungku yang ditinggal. Jadi akhirnya merambat, akhirnya keluar sampai kemana-mana untuk apinya. Ini satu rumah atau 2 rumah? Ini 2 rumah. Jadi warga diimbau untuk mematikan kompor atau tungku saat meninggalkan rumah agar peristiwa serupa tidak terjadi. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Sejumlah kios dan rumah rusak berat akibat diterjang angin puting beliung di Desa Keradenan, Grobogan. Kerusakan rata-rata pada bagian atap karena tersapu angin kencang. Akibat diterjang angin puting beliung, sejumlah kios di tepi jalan di Desa Keradenan, Kecamatan Keradenan Grobogan rusak Rabu sore. 2 kios bahkan roboh rata dengan tanah. Selain kios, angin puting beliung juga menerbangkan atap sejumlah rumah warga. Akses jalan desa sempat tertutup pohon tumbang. Warga bersama aparat gabungan TNI dan Polri serta BPBD bergotong royong membersihkan puing atap yang berserakan Kamis pagi. Sejumlah rumah rusak juga langsung diperbaiki, terutama pada bagian atap. Selain itu, pohon yang menutup akses jalan dipotong dan disingkirkan. Puting beliung memporak-porandakan desa ini pada Rabu sore. Puting beliung datang disertai hujan deras. Berada di Desa Keradenan, Kecamatan Keradenan. Kita melaksanakan pembersihan pohon tumbang dibantu oleh warga masyarakat sekitar sehingga dapat kita benahi rumah yang terjadi pohon tumbang. Kemudian saya harapkan untuk masyarakat khususnya dari Kabupaten Grobogan kita sama-sama melakukan mitigasi atau persiapan menyongsong musim hujan. Untuk mencegah dampak pohon tumbang, sejumlah pohon yang sudah termakan usia dipotong. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Beberapa atap ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 2 Ketangirejo, Grobogan ambruk akibat diterjang angin kencang. Dampaknya para siswa harus mengerjakan ujian semester di perpustakaan yang sempit. Ruang kelas 1 SD Negeri 2 Ketangirejo di Kecamatan Godong, Grobogan, atapnya ambruk usai diterjang angin kencang yang disertai hujan deras. Sedang atap ruang kelas 3, atapnya rusak parah. Agar aktivitas di sekolah tetap berjalan, para siswa dipindahkan ke ruang lain karena kondisi kelas sudah mengkhawatirkan.
Kelas 1 dipindahkan ke ruang komputer, sedang kelas 3 dipindahkan ke ruang perpustakaan. Karena ruangannya terlalu sempit, siswa pun mengeluh. Mereka tidak bisa konsentrasi, termasuk saat mengerjakan soal ujian semester yang dimulai sejak Senin kemarin. Belajarnya tidak nyaman. Kalau musim hujan kayak gini, terganggu? Terganggu. Terus harapannya gimana? Harapan saya, sekolah saya untuk diperbaiki. Pihak sekolah sudah melaporkan kejadian itu ke Dinas Pendidikan. Baru Senin paginya itu laporan saya, kemudian saya ngecek, setelah itu saya lanjutkan kepada dinas yang terkait. Ya alhamdulillah ini ada ruangan IT sama di ruang perpustakaan, jadi pembelajaran bisa berlangsung, semestrian bisa berlangsung, dan kaitannya dengan bangunan yang roboh ini saya minta instansi yang terkait segera menindaklanjuti. Guru dan siswa SD Negeri 2 Ketangirrejo berharap Dinas Pendidikan segera memperbaiki kelas yang rusak supaya proses belajar mengajar kembali normal. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tegal mensosialisasikan perubahan regulasi dalam kampanye pemilu 2024. Dalam aturan KPU pada pemilu 2024, tempat pendidikan seperti perguruan tinggi dan fasilitas pemerintah boleh dijadikan lokasi untuk kampanye. KPU Kota Tegal menyosialisasikan aturan baru terkait peraturan pemilu 2024 pada hari Rabu. Acara yang dihadiri perwakilan akademisi, rektor, mahasiswa, serta insan pers membahas tentang perubahan regulasi kampanye. Sesuai dengan perubahan PKPU nomor 15 tahun 2023 menjadi PKPU nomor 20 tahun 2023, memperbolehkan tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah digunakan tempat untuk kampanye. Meski diperbolehkan, namun ada beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi saat pelaksanaan kampanye, khususnya di perguruan tinggi. Metode kampanye di lembaga pendidikan hanya diperbolehkan menggelar pertemuan terbatas dan tatap muka untuk menyampaikan visi, misi, dan program peserta pemilu. Peserta pemilu tidak diperkenankan membawa alat peraga kampanye. Jadi harinya juga dibatasi, hanya hari Sabtu dan Minggu boleh kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dengan tanpa membawa atribut kampanye, baik visi, misi, program, nomor urut, foto, dan simbol partai itu tidak boleh dan disampaikan hanya dengan metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Penanggung jawab kampanye pemilu 2024 di lingkungan perguruan tinggi adalah rektor. Meski demikian, KPU melarang kampanye dilakukan di sekolah dasar, SMP, SMA, dan pondok pesantren karena para pelajar belum memiliki hak suara. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Warga Ngelurah di Karanganyar menggelar ritual bersih-bersih dusun atau dikenal dengan tradisi dukutan. Tradisi ditandai aksi melempar makanan yang telah didoakan sebagai bentuk mengusir energi negatif sekaligus merekatkan hubungan antar warga. Tradisi ini disebut dukutan. Warga mengelilingi situs Menggung sambil membuang makanan keluar sebagai tanda bersih-bersih dusun dari pengaruh negatif. Tradisi dukutan digelar warga Ngelurah di Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar. Tradisi dimulai saat warga berkumpul ke situs Menggung. Mereka membawa makanan lalu dikumpulkan untuk didoakan. Tradisi kemudian berlanjut dengan mengelilingi situs. Tradisi mencapai puncak saat warga saling lempar makanan atau tabur makanan. Mereka membuang energi jahat. Tabur makanan tidak meninggalkan dendam di antara warga. Sebaliknya, ini cara mereka merekatkan hubungan satu sama lain. Untuk mengguyur rukunkan warga yang tadinya zaman dahulu warga Ngelurah Lor sama Ngelurah Kidul itu
nggak klop, kakinya dipersatukan untuk ini. Melalui tradisi ini. Ya. Dukutan merupakan tradisi bersih-bersih dusun yang sudah berlangsung turun-temurun. Tradisi sebagai bentuk syukur sekaligus memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi warga dusun. Masyarakat masih tetap dilaksanakan, yaitu pada hari Selasa Kliwon, Wuku Dukut. Itu secara rutin, secara turun-temurun, warga masyarakat masih melaksanakan upacara dukutan ini. Adapun niat dan tujuannya diadakan dukutan adalah semua untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar di lingkungan lurah itu aman, tertib, kondusif, jauh dari bencana, sehingga yang menjadi tujuan cita-cita masyarakat bisa tercapai, diberi kesehatan, keselamatan, mencari rezeki mudah dan sebagainya. Kemudian kaitannya dengan yang dilempar, itu adalah merupakan keduniawian. Itu kan dilempar keluar Mas sebenarnya. Jadi kita menghadap Yang Agung, mempunyai jiwa yang bersih dan suci, kita meninggalkan keduniaan agar kita fokus kepada permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Upacara tradisi dusun biasa dilakukan tiap 8 bulan sekali dalam penanggalan Jawa. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar.